Karena kan udah terlalu tertekan ya AKM gitu. SD tantangannya udah banyak betul, gitu ya. belum UTS, belum bikin banyak banget, belum tugas-tugas gitu ya, udah sekolahnya sampai sore gitu ya, udah akhirnya Kalau sama berarti kita sehati. kayaknya kita sehati ya. Satu hati. Sebetulnya halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng kita Pesan Mager. Jadikan harimu semakin Ada malu-malu ya hari ini. Iya. Sekarang kan lagi musim mendung ya gini ya. Kalau kamu biasanya ngapain kalau mendung gini? Upsi, rebahan. Rebahan. Tapi kalau aku sih baca buku. Nah, ada kaitannya sama baca buku. Hari ini kita kedatangan tamu yang emang ada hubungannya sama buku. Namanya apa, Regin? Namanya adalah GPAN. GPAN. Oke, kenalan dulu ya sini. Seperti biasanya sebelum kita main games, kita bakalan ada sesi ngapskuy, ngobrol skuy. Kita bakalan kulik-kulik nih GPAN tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya. Sebelumnya mungkin bisa kenalan dulu ya Iya. sama yang sebelah kita nih, ada siapa sih gitu. Silakan, Mas. Halo. Kak. Halo. Kaku banget ya. Nama saya Yuda dari GPAN, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Malang. Saya di sini jadi ketua umum dari GPAN. Salam kenal. Kalau kakaknya? Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Caca dan di GPAN ini sebagai sekretaris umum 2. Halo semuanya. Widih, halo juga Kak Caca Marica. Gitu. GPAN, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara. Ini berarti yang chapter Malang dong ya? Chapter Regional. Malang. Oh, regional. Ya. Jadi di seluruh Indonesia nih totalnya Ada 18. 18 tersebar di seluruh Indonesia gitu. Wih, keren banget. Berarti udah luas banget ya. Iya, terus kalau boleh tahu nih, GPAN itu Perpustakaan Anak Nusantara itu apa sih, Mas, gitu? Kita bicara terbelakang dulu ya. Jadi GPAN itu sendiri itu berdiri tahun 2015. Itu salah satu penggagas kita, founder kita yaitu Mas Imam. Waktu itu berpikir, halo Mas Imam kalau nonton, berpikir untuk mempunyai kontribusi yang nyata untuk negeri. Akhirnya dicari berbagai permasalahan. Waktu itu ada permasalahan kesehatan, pendidikan, dan akhirnya ketika itu muncullah permasalahan di Malang khususnya ini, sedikitnya perpustakaan untuk anak. Jadi disitulah baru mulai tahun 2015 tanggal 25 April baru diumumkan didirikan GPAN Malang. Wah, berarti Jadi gitu. 2015 7 tahun ya sekarang ya? Iya, kurang lebih. Biasa. Awalnya itu namanya Perpustakaan Anak Bangsa. Jadi terus seiring perubahan jadi sekarang Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara. Wah, keren banget. Terus itu kegiatannya ngapain aja kalau boleh tahu? Siapa nih? Oke. Sesuai namanya ya, jadi Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara. Jadi kita kegiatannya fokusnya itu di pengembangan minat bacanya anak-anak gitu. Itu yang fokus utamanya ya, tapi yang lain-lainnya juga banyak banget. Kalau GPAN sendiri sekarang ada 5 divisi ya. Kalau tentang project tentang literasinya itu dipegang sama project manager, ada divisi PM namanya. Nah, di situ ada program kayak BOPUS. BOPUS itu bocah pustaka. Jadi kita kayak ngajar entah itu di asrama, di panti asuhan atau di sekolah gitu. Terus akhirnya ditutup dengan Istanbook, itu istana buku. Jadi kita berdonasi mendirikan kayak istana buku kecil-kecilan lah di sana gitu. Terus ada juga kayak reading challenge yang di tahun ini kita ganti jadi reading campaign ya. Karena supaya peminatnya juga semakin banyak itu kita ganti jadi reading campaign. Itu sasarannya untuk umum ya kalau yang ini ya. Gitu. Dan ada kegiatan-kegiatan di luar yang udah direncanakan PM, misalnya dari Kesra itu buat internal, ada makrab, ada ngopi ya, kayak gitu-gitu sih Kak. Gitu. Banyak ternyata. Nggak cuman gimana mengelola perpustakaan atau menciptakan lingkungan baca yang kondusif, tapi juga
hubungan internal penting ya. Keren banget sih, organisasinya kompleks. Semua program kan pastinya itu ya, pastinya kan menarik dan bagus kayak gitu. Tapi kalau misalkan program yang paling tanggung jawabnya harus lebih besar gitu, terus juga lebih apa ya, lebih butuh tantangan yang paling besar lah di antara program-program itu tuh yang paling menantang yang mana gitu. Oh, ini versi saya ya. Iya, Beda versi Caca. Versinya bisa beda kan. Iya. Iya. Kalau sama berarti kita sehati. Untuk proker yang paling menurut saya ada tantangan ya, itu ngajar di bocah pustaka. Karena kan kita bertemu anak-anak ketika ngajar itu kan karakter anak-anak tuh berbeda-beda. Terus kurikulumnya antara sekolah atau panti asuhan yang lainnya kita aja beda-beda. Jadi ada butuh situ di sana, ada waktu untuk adaptasi, ada waktu untuk evaluasi, ada waktu juga untuk kemudian berkreasi untuk pembelajaran yang unik lagi selanjutnya kayak gimana. Itu menurut saya lebih tertantang di sana. Wih, berarti nggak hanya melaksanakan aja, tapi juga evaluasi juga penting ya, supaya kedepannya seperti apa kayak gitu. Bocah Nusantara itu ganti-ganti tempat berarti atau gimana? Untuk tahun ini kita di SDI Surya Buana. Untuk tahun kemarin kan di Mambol Hikmah di Karangpoloso. Jadi mungkin kan kita untuk mengajar persiapannya role-nya itu kadang-kadang kan melihat ke sebelumnya, maksudnya ke tempat sebelumnya. Ternyata begitu di lapangan kan anak-anaknya beda-beda, terus karakternya beda-beda, jadi disesuaikan. Gitu ya. Udah berapa ini di Malang yang sudah dibantu atau difasilitasi? Ada kalau di 2 tahun belakangan yang ketika saya di GPN itu ada 3 tempat, ada 6 sekarang berarti. Wah, banyak Ada ya, 6 keren banget. Ada ya, ada di Sukun, di Blimbing 2, kemudian di Karangpoloso 1, SDI, dan di SDN Gadang. Banyak sekali. Luar biasa. Terus itu biasanya kegiatannya kan ngajar apakah dalam 1 kali pertemuan selesai atau secara rutin? Kalau rutin biasanya setiap berapa hari sekali atau berapa bulan sekali? Aja deh. Oke, kalau pelaksanaan Bopus sendiri itu nggak cuma sekali ya, jadi kayak ada beberapa ada jadwalnya gitu, ada beberapa kali pelaksanaan gitu. Nah kalau untuk di periode sebelumnya itu kita hampir tiap minggu ya. Ya, jadi setiap 1 minggu itu kita ada kegiatan Bopus gitu. Tapi karena di periode ini kita kerjasama sama SDI Surya Buana, yang kalau teman-teman tahu SDI Surya Buana itu adalah salah satu sekolah swasta Islam yang baik ya, yang terbaik di Malang gitu. Jadi kita ke sana itu MOU-nya sesuai MOU itu 1 bulan sekali. Jadi kita adain kegiatan untuk menambah minat baca, menambah wawasannya adik-adik di sana. Terus main-main juga karena kelas 5 kan sekarang ada ini ya, AKM. Kalau kakak tahu ada assessment. Nah, jadi guru-guru di sana juga nitip ke kakak-kakak GPAN supaya ngasih waktu mereka buat refresh gitu loh. Karena kan udah terlalu tertekan ya AKM gitu. SD tantangannya udah banyak Betul, gitu ya. belum UTS, belum bikin banyak banget, belum tugas-tugas gitu ya, udah sekolahnya sampai sore gitu. Ya udah akhirnya dari ibunya juga minta tolong untuk ngasih game-game gitu biar mereka seneng gitu. Wih, selain memfasilitasi, membantu pemerintah dalam upaya asesmen itu tadi ya, ya ke sekolah itu kan mas kan ya, ke SD Surya Buana ya. Terus juga game-game juga supaya santai juga. Keren juga sih. Tapi kalau versi Kak Caca gimana? Tadi kan yang paling menantang menurut Kak Yuda nih. Kalau dari Kak Caca, apa ya? Kayaknya kita sehati. Satu hati. Sebetulnya Bopus itu emang menantang banget sih. Tapi kalau diminta untuk menyebutkan proker lain yang menantang selain Bopus, kayaknya Pesram. Pesram. Apa itu? Pesram itu pesantren Ramadan. Wih, ngapain itu? Itu kegiatannya kita kayak ke panti atau ke asrama gitu. Terus kita bikin kegiatan di sana, ada game-game, terus ada menyalurkan donasi juga gitu. Buka bersama. Iya, buka bersama, tarawih bersama gitu. Ada kultur Ramadan. Nah, menariknya di periode ini kita ada kerjasama dengan 2 komunitas yang lain. Jadi kita ada kerjasama dengan
Jejak Pengabdi Indonesia, chapter Malang, sama Malang Cerdas. Malang Cerdas itu adalah salah satu komunitas bukan gitu ya? Iya betul. Komunitas ya? Halo Malang Cerdas. Halo Malang Cerdas. Kalau Bisa tulis ya. Malang Cerdas ini salah satu komunitas yang didirikan sama Dokter Gamal. Oh, iya. Nah, jadi halo Dokter Gamal. Bisa diundang kan? Jadi di Pesram tahun ini itu kita mengundang Dokter Gamal sebagai pembicaranya gitu teman-teman. Itu benar-benar sangat berkesan sekali ya Hide ya. Gitu. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat juga nih. Masya Allah, amin. Kan amal yang paling panjang kan amal jariah kan. Terus aku mau nanya nih, tadi kan GPAN nih fokusnya adalah ke minat baca. Tadi sempat disebutin juga kayak di apa tadi prokternya Boram. Bopus. Oh ya Bopus itu. Oh di konsentrasi jadi di Bukan dokter ya? ya di Bopus itu kan ada sesi teman-teman memberikan bantuan buku juga ya. Itu kalau boleh tahu bukunya ada genre khusus nggak sih yang kayak fiksi mungkin nggak boleh atau mungkin ada batasan bacaan harus tentang ilmu pengetahuan kah, buku sekolah atau gimana? Siapa yang jawab? Jadi untuk donasi bukunya kita umum Mbak, bisa siapa aja, bisa apa aja. Tapi yang tentu yang diutamakan anak-anak. Karena kita kan selain donasi ke perpus untuk anak-anak, ada juga donasi untuk teman-teman mahasiswa KKN, terus teman-teman mahasiswa mungkin mendirikan juga perpus, itu juga kami membuka. Nah itu jadi yang kami terima itu umum, tapi yang diutamakan itu genrenya Anak-anak. Luar biasa. Berarti intinya gimana buku-buku yang bisa membangun literasi mereka ya. Nggak mungkin ya anak SD dikasih buku ekonomi kan. Iya, kalau misalkan nih Sobat Bosan Mager itu ya mau donasi buku, itu dikirimkan kemana? Ada informasi nggak? Kalau untuk donasi bisa hubungi divisi kami atau medsos ya, bisa ke medsos, ada narah hubung di sana. Juga bisa langsung menghubungi nomor tertera yang di Oke. Media sosialnya apa sih? GPN Malang. GPN Malang. GPN Malang. Nggak ada. Pakai underscore Nggak nggak pakai titik. nggak ada GPN emote sih nggak. Langsung aja buat Sobat Bosan Mager kalau misalkan mau donasi langsung menghubungi sosial medianya, karena mungkin memang masih belum bisa untuk tenaganya, tapi bisa untuk langsung donasi bukunya. Dan namanya kemajuan bangsa, minat literasi itu hanya bisa dibangun dengan gotong royong ya, bareng-bareng Bener. kita bantu satu sama lain. Oke deh, itu adalah sesi kita bareng GPAN untuk hari ini, sesi Ngobskuenya. Kita bakalan main-main setelah ini. See you, bye-bye.